Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertiwi Zumarni, NIM 19042026 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan dari observasi saya pada mata kuliah Pemerintahan Nagari yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal, SAP, MAP. Saya akan menjelaskan laporan saya yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kenagarian Sipangkapuk, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Penyelenggaraan pemerintahan nagari. Negari ini merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis yang memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Pemerintah negari ini merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari diselenggarakan oleh Kapalun Negari atau Wali Negari bersama dengan perangkat-perangkat negari. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan nagari dilaksanakan oleh KAN, yaitu Kerapatan Adat Nagari, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam pemerintahan nagari, dengan keanggotaan yang terdiri dari perwakilan nini mama dan unsur alim ulama nagari, cedak pandai, unsur bundo kanduak, dan unsur padik pagar dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingkan nagari. Kemudian, isu-isu strategis pemerintahan nagari di Kenagarian Sepangkapua ini ada 3. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusianya, yang disebabkan oleh lemahnya mentalitas dan kepribadian masyarakat, termasuk para pemimpin formal dan non-formal. Selanjutnya, rendahnya etos kerja dan redupnya semangat kebersamaan dalam gotong royong. Adat Basandi Sara dan Sara Basandi Kitabullah ini mulai memudar. Keberadaan fungsi dan peran dari tiga tungku sejarangan semakin memudar. Kemudian hubungan mama dan kemenakannya semakin menipis dalam kehidupan sehari-hari. Dan batas-batas sosial semakin kabur, serta kedudukan nilai agamanya semakin jauh dari norma yang berlaku. Selanjutnya itu belum optimalnya pengelolaan potensi nagari yang disebabkan oleh kurang tersedianya teknologi yang memadai dalam pengelolaan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk, belum optimalnya pengembangan produk unggulan nagari. Selanjutnya, rendahnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh belum optimalnya peran dari pemerintah nagari, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur nagari belum memadai, sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di negarinya masih rendah, termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM dan badan usaha milik negari, serta inventarisasi pendelegasian kewenangannya kepada pemerintah negeri masih menjadi persoalan. Selanjutnya, rendahnya kualitas infrastruktur pemerintah negerinya yang disebabkan oleh kualitas infrastrukturnya yang belum memadai, belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama, belum memiliki perpustakaan nagari, badan usaha nagarinya berupa kredit mikronagari yang masih menumpang dengan kantor wali nagari, belum memiliki musola yang memadai, perangkat komputer dan laptop, serta kendaraan dari perangkat negara ini masih milik pribadi, serta fasilitas rapatnya juga belum mencukupi kebutuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari profil Kenagarian Sipangkapua. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah negeri Sipangkapua ini. Nagari Sepangkapua ini merupakan salah satu nagari di antara 79 nagari di Kabupaten 50 Kota, termasuk dalam wilayah Kecamatan Mungka. Nagari Sepangkapua ini merupakan suatu wilayah atau dataran dan perbukitan yang banyak ditumbuhi oleh batang kayu kapuk merah, atau sejenis kapas untuk kasur mantal. Dan banyak orang mencari buah kapuk di lokasi ini untuk dijadikan bahan bantal dan alas tidur. Itulah sebabnya nagari ini dinamakan Nagari Simpang Kapua, karena di nagari ini banyak
memiliki batang kayu kapur atau pohon kapas. Adapun sejarah dari pemerintahan negari Sepangkapua ini dari tahun 1933 sampai sekarang sudah dikepalai oleh 13 orang wali negari yang silih berganti di setiap periodenya. Tahun 1933, wali negari Sepangkapuanya bernama Datuk Tandiko yang menjabat selama 10 tahun. Sedangkan wali negari Sepangkapua tahun 2022 sampai tahun 2028 nanti adalah Bapak Firdadi yang sudah menjabat selama 2 periode sejak tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian kondisi geografis, jumlah penduduk dan kondisi ekonomi negeri Sepangkapua ini pertama kondisi geografis negeri Sepangkapua ini yang terdiri dari dataran rendah, daerah bergelombang dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 250 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Negeri Sepangkapua ini memiliki luas wilayah 6.121 hektar yang terdiri dari 8 jorong, yakni Jorong Dusunan Duo, Jorong Simpang Abu, Jorong Sopan, dan Jorong Simpang Goduang, Jorong Lobuh Tunggang, Jorong Balai Tampok Pinang, Jorong Kota Tinggi, dan Jorong Kubang Balamba. Kemudian jumlah penduduk negeri Sepangkapua ini terdiri dari 1.521 kepala keluarga. Jumlah penduduk negeri Sepangkapua berdasarkan Dinas Kelamin pada tahun 2022 bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 1.489 jiwa dan penduduk laki-laki yang berjumlah 1.495 jiwa. Sedangkan kondisi perekonomian masyarakat negeri Sepangkapua itu sendiri sebagian besarnya bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Karena kondisi alam negeri Sepangkapua sendiri adalah untuk lahan pertanian yang didukung dengan sistem irigasi teknis dan perkebunannya, sehingga sebagian besar penduduk negeri Sepangkapua dengan mata pencahariannya adalah petani dan pekebun. Nah, dilihat dari struktur pemerintah negeri Sepangkapua itu sendiri, bahwa pemerintah negeri Sepangkapua ini terdiri dari wali negari yang berada paling atas yang sejajar dengan BAMUS, Badan Musyawarah Negari, dan Kerapatan Adat Negari, gitu kan, yang saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan pemerintah negerinya. Nah, di bawah wali negari itu sendiri terdapat sekretaris negari. Nah, di bawah sekretaris negari ada terdapat 3 kasih dan 3 kaur, yang mana 3 kasih tersebut adalah kasih pelayanan, kasih pemerintahan, dan kasih kesejahteraan. Serta terdapat 3 kaur, yang mana itu kaur umum, kaur perencanaan, dan kaur keuangan. Nah, di bawah kasih tersebut terdapatlah kepala-kepala jorong dari negeri Sepangkapua itu sendiri. Selanjutnya, penyelenggaraan dari pemerintahan negeri Sepangkapua. Bahwa negeri Sepangkapua ini memiliki beberapa lembaga yang setingkat dengan pemerintahan negari dan masih berperan aktif dalam pemerintahannya. Di antaranya itu ada Wali Negari, Badan Musyawarah Negari, Kerapatan Adat Negari, Majelis Ulama Negari, LPN, Pemuda, Undang, dan LPHN. Sedangkan penyelenggara keamanan masyarakat di negeri Sepangkapua itu sendiri ada yang namanya Linmas yang ada pada tiap-tiap jorong negeri Sepangkapua itu. Nah, adapun program-program negeri Sepangkapua yang dananya bersumber dari dana desa yaitu bantuan langsung tunai atau yang dinamakan dengan BLT, ketahanan pangan, bantuan WC yang diperuntukkan untuk anak-anak stunting, bantuan rumah tidak layak huni, jalan itu untuk jalan usaha masyarakat untuk bertani, dan rabat beton jalan lingkar. Seluruh program-program yang saya sebutkan tadi sudah dilaksanakan, namun belum semuanya rampung 100%. Kegiatan yang sudah rampung dan berjalan seperti pembagian bantuan langsung tunai sudah 100% sudah dilaksanakan, dan rumah tidak layak huni sudah 70% dilaksanakan, dan bantuan WC anggarannya sudah 60%. Sedangkan kegiatan pembangunan yang baru dimulai dan dijalankan itu adalah rabat beton jalan lingkar dan belum rampung, namun sudah dijalankan. Sedangkan kegiatan sosialisasi dan budaya masyarakat negeri Sepangkapua itu sendiri yaitu ada randai, silat, dan saluang. Yang kegiatannya ini dilaksanakan sekali dalam seminggu. Kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan lembaga adat.
dengan tujuannya untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi para pemuda dan pemudi negeri Sepengepuk itu. Nah, selanjutnya itu persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri Kepulauan Papua. Yang pertama, dia terkait dengan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. BLT ini sifatnya belum merata dibagikan terhadap masyarakat karena hanya orang tertentu saja yang mendapatkannya. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pemerintah negeri Sepengkapuk itu sendiri. Sementara, data masyarakat penerima BLT tersebut bukanlah dari pihak negeri yang mengeluarkannya, namun, nagari ini hanya mendata dari DTKS dan dikirim ke pusat, maka dari pihak pusatlah yang mengeluarkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai tersebut. Permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran ini dan belum merata ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerintah negeri menjadi buruk di mata masyarakat dan pihak negeri sering mendapatkan hujatan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. Nah, yang kedua itu kendala perangkat negari dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugas ataupun penyelenggaraannya terkendala karena peraturan-peraturannya terus-menerus berubah-ubah, baik dari peraturan bupati maupun dari peraturan daerah. Otomatis dalam sistematika pengerjaan satu kegiatan atau programnya yang dilakukan oleh perangkat-perangkat negeri Sepengkapuk itu sendiri terus berubah-ubah karena peraturannya yang sering tidak sinkron atau sistematis. Persoalan selanjutnya yaitu sengketa adat. Nah, sengketa ini pasti selalu terjadi di dalam pemerintahan negari. Nah, sengketa dalam adat negari pasti ada seperti sengketa tanah adat. Namun yang berefek besar terhadap negari ini belum ada atau tidak ada. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, solusinya itu diadakan musyawarah dengan memanggil kerapatan adat negari dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan sengketa tersebut. Nah, selanjutnya persoalan yang terakhir itu bencana alam. Nah, di negeri Sepengkapuk itu sendiri, bencana alam yang sering terjadi ini adalah banjir. Karena bencana banjir ini selalu terjadi di setiap akhir tahun dan berdampak terhadap rumah warga, sawah, kolam, dan peternakan. Nah, solusi dari pihak negari sendiri yaitu berencana untuk melakukan normalisasi sungai dan pembangunan tembok penahan banjir atau bronjong. Sedangkan bencana lainnya yang pernah terjadi di negeri Sepengkapuk itu yaitu angin puting beliung yang telah terjadi akhir-akhir kemarin yang menimpa beberapa rumah warga, dan negari ini telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bahan material yang terkena kepada masyarakat yang terkena musibah angin puting beliung tersebut. Nah, solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di negeri Sepengkapuk ini, yang pertama di dalam penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai ini, negeri sebagai institusi terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus melakukan peninjauan ulang terhadap masyarakat penerima bantuan langsung tunai tersebut. Proses seleksi masyarakat yang didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah negeri harus dilakukan secara transparan agar penetapan masyarakat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi kehidupan tanpa adanya unsur nepotisme. Yang kedua, dalam menghadapi peraturan bupati dan peraturan daerah yang terus-menerus berubah-ubah tersebut, sehingga pelaksanaan tugas perangkat negeri ini tidak efisien. Maka untuk itu diperlukan suatu aturan yang memiliki kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara materi dan jenis muatan dapat dilaksanakan, kedaya gunanya dan kehasil gunaannya, kejelasan pemusuhan serta keterbukaannya. Nah, dalam menghadapi permasalahan sengketa adat, solusinya yaitu penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah dengan pihak kerapatan adat negeri dan melakukan negosiasi yaitu kompromi antara pihak-pihak tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga. Selain itu dapat juga diselesaikan melalui konsiliasi yaitu dengan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, upaya dalam penanggulangan bencana alam di negeri Sepengkapuk itu dari pihak negeri berencana untuk melakukan normalisasi sungai dan akan membangun tembok penahan banjir, itu bronjong. Sedangkan untuk daerah yang terdampak bencana negeri telah memberikan bantuan berupa bahan material kepada masyarakat dan bantuan sosial lainnya. Nah, itulah solusi yang dapat saya berikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri Sepengkapuk itu.
Nah, adapun kesimpulan dari hasil laporan yang telah saya lakukan, hasil observasi yang telah saya lakukan di Nagari Sepang Kapua, Kecamatan Mungka, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Nagari Sepang Kapua memiliki beberapa program nagari, yaitu pembagian BLT, ketahanan pangan, bantuan WC, bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan, sahabat beton jalan lingkar, dan telah melakukan yasin yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat nagari. Nah, dari seluruh program-program negeri tersebut, semuanya sudah terrealisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Meskipun sudah terrealisasi dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di Negeri Sepang Kapua dalam menjalankan pemerintahnya. Adapun kendala tersebut berupa penerimaan bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak dari pemerintah negeri tersebut. Kemudian permasalahan sengketa adat itu permasalahan tanah dan bencana alam yang sering menimpa Nagari Sepang Kapua, itu seperti banjir, angin puting beliung, dan lainnya. Nah, saran yang dapat saya berikan yaitu berdasarkan dari pelaksanaan observasi lapangan yang telah dilaksanakan di Nagari Sepang Kapua, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemerintahnya, terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai, yaitu BLT, kepada masyarakat. Nah, untuk itu dibutuhkan adanya konsistensi kebijakan dalam menyusun dan menetapkan masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut, sehingga penerima bantuan tidak akan salah sasaran dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, inilah dokumentasi kegiatan observasi yang telah kami lakukan di kantor Wali Negari Sepang Kapua. Itu yang saya melakukan wawancara dengan Ibu Suci Handayani sebagai selaku kawur dari pelayanan. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan terkait laporan observasi yang saya lakukan di pemerintahan Nagari Sepang Kapua, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.